Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Marzanda, NIM 22011072022, kelas 2 ada 3 akuntansi, nomor urut absen 15. Di sini Mutiara akan menjelaskan tentang clearing dan transfer. Yang pertama ada pengertian clearing. Clearing menurut Kasmer yaitu jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing tersebut. Penyelesaian utang piutang ini dimaksud penagihan cek, bilet giro melalui bank. Kemudian dapat disimpulkan clearing adalah penyelesaian utang piutang dengan menyerahkan warkat. Yang kedua ada jenis-jenis warkat. Yang pertama itu jenis-jenis warkat itu ada terbagi dari beberapa. Yang pertama ada jenis-jenis clearing. Yang pertama itu ada clearing umum, salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya itu sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang yaitu Bank Indonesia. Kemudian ada clearing lokal, suatu sarana perhitungan warkat yang dikerjakan pada antar bank yang mana ketentuannya itu sudah diatur dalam suatu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada clearing antar cabang, yaitu sarana perhitungan warkat yang khusus dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam suatu daerah tertentu. Cara pelaksanaannya adalah dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Selanjutnya ada warkat clearing. Apa sih pengertian warkat clearing? Warkat clearing adalah suatu surat yang dirilis oleh bank dalam rangka menyampaikan permintaan nasabah untuk penagihan piutang dalam bentuk giral melalui proses transaksi clearing. Kegunaan warkat clearing ini ialah yang pertama, sebagai alat pengganti pembayaran dalam transaksi clearing. Yang kedua, sarana pemindah tanganan kekayaan. Yang ketiga, mempermudah transaksi bisnis dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada jenis-jenis warkat, yaitu jenis warkat itu ada cek, bilet giro, wesel bank untuk ditransfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit dan nota kredit. Ada perbedaan warkat dan uang giral. Warkat itu ialah pembayaran non-tunai berisi perintah dan menyebut nama penerima dana dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sehingga warkat ini tidak bisa digunakan dalam sembarangan transaksi dan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, sedangkan uang giral itu alat transaksi non-tunai berupa penerbitan surat berharga yang sewaktu-waktu bisa digunakan dalam pembayaran tanpa memperhatikan kepemilikannya. Selanjutnya ada syarat clearing. Ada syarat clearing bagi kantor pusat bank, yaitu yang pertama telah melakukan usaha dengan izin Menteri Keuangan selama 3 bulan. Yang kedua, keadaan administrasi pimpinan dan keuangan bank tersebut memungkinkan untuk memenuhi kewajiban dalam clearing. Yang ketiga, simpanan masyarakat dalam bentuk giro sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal yang disetorkan minimum bagi pendirian bank baru di suatu daerah. Kemudian ada syarat bagi kantor cabang lain di kota lain. Itu memiliki simpanan masyarakat berupa giro pada kantor pusat dan seluruh cabang-cabangnya telah mencapai jumlah besar dari 20%. Dari syarat modal tersebut disetorkan minimum pendirian bank baru di daerah-daerah di mana kantor pusat tersebut dan kantor cabang-cabang tersebut memiliki yang bersangkutan dan berkedudukan. Kemudian ada syarat clearing bagi cabang di kota yang sama. Yang pertama, cabang bank itu telah memperoleh izin dari usaha Menteri Keuangan. Yang kedua, bank peserta clearing senantiasa wajib mempertahankan usahanya sehingga tetap memenuhi persyaratan yang sudah dibuat tersebut. Yang ketiga, mendapat izin dari Bank Indonesia. Kemudian ada tahapan clearing manual. Yang pertama, clearing penyerahan debit keluar dan kredit keluar. Warkat debit keluar adalah warkat yang disetorkan oleh nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut.
Sedangkan warkat kredit keluar, warkat yang pembebanannya itu disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan untuk keuntungan dan kepentingan nasabah yang lainnya. Dan yang kedua itu ada clearing pengembalian. Debit masuk, kredit keluar. Warkat debit masuk adalah suatu warkat dikumpulkan peserta atau suatu beban nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk adalah suatu warkat yang diserahkan oleh peserta lainnya untuk kepentingan dan keuntungan nasabah dari suatu bank yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya ada RTGS, Real Time Gross Settlement. Yang pertama itu dan kemudian ada yang A, tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS ini menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Yang B, fungsi utama mentransfer uang ke rekening ini tujuannya itu secara real time. Tetapi hal ini bukan berarti uang yang kita kirim akan diterima di menit dan di detik yang tepat. Sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian ada lama proses pengiriman, 4 jam atau mungkin bisa lebih cepat sampai ke rekening penerima. Kemudian kita juga akan dikenakan biaya RTGS ketika proses transaksi pengiriman. Selanjutnya ada BFAS. BFAS ini sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara efisien, real time, aman, dan tersedia setiap saat selama 24 jam. Selanjutnya kita masuk ke materi transfer. Apa sih pengertian transfer? Transfer ini terdiri dari pengertian transfer, pihak-pihak yang terkait dalam transfer, dan kemudian perbedaan clearing, RTGS, dan BFAS. Di sini pengertian transfer adalah pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya dengan berbagai tujuan. Kemudian ada pihak-pihak yang terkait dalam transfer, yaitu ada remitter. Ya, remitter itu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uangnya. Kemudian beneficiary, yaitu pihak yang menerima uang dari remitter. Yang ketiga ada remitting bank, itu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan remitter. Dan selanjutnya ada paying bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada beneficiary. Kemudian ada jenis-jenis transfer uang, yaitu transfer uang sesama atau ke rekening bank. Yang kedua, transfer uang dari pengirim tanpa rekening. Yang ketiga, transfer dari pengirim tanpa rekening melalui penerima yang menggunakan rekening. Meskipun layanan sistem transfer ini sudah banyak digunakan beberapa pihak yang lainnya, kita juga perlu memperhatikan masalah keamanannya. Dan selanjutnya itu jenis transfer ini dikelompokkan menjadi 4 sistem, yaitu sistem pembayaran tunai elektronik, sistem pembayaran via kartu, sistem transfer uang langsung, sistem pembayaran berbasis kertas. Kemudian ada jenis-jenis transfer di dalam negeri. Ada transfer masuk. Transfer masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayaran, paying bank, dari bank mengirim atas permintaannya untuk dibayarkan kepada penerima. Sedangkan transfer keluar adalah semua jenis pengiriman uang yang dikirimkan dari bank pengirim, remitting bank, atas penerimaan pengirim, remitter, kepada bank pembayaran atau paying bank untuk dibayarkan kepada penerima, beneficiary. Dan kemudian ada mekanisme transfer dalam negeri. Yang pertama ada transfer masuk. Transfer masuk adalah semua transfer yang diterima oleh bank pembayaran dari bank pengiriman atas permintaannya untuk dibayarkan ke penerima. Misalnya, nasabah bank BTPN cabang Jakarta mentransfer uangnya kepada nasabah bank BTPN kantor cabang utama Surabaya. Dan ada transfer keluar. Transfer keluar itu semua jenis pengiriman uang yang dikirim dari bank pengirim atas permintaan pengirim kepada bank pembayaran untuk dibayarkan kepada penerima. Misalnya, nasabah bank
BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya mentransfer uangnya kepada nasabah Bank BRI Cabang Jakarta. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.